Selamat siang semuanya. Saya Riko dari tim Business Development Toke. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa fitur-fitur dari Toke yang mungkin dapat membantu teman-teman kalau seandainya memproses pesanan dari marketplace dan proses chat dari marketplace dari Toke ya. Bagi teman-teman yang datang hari ini, saya akan menjelaskan dulu Toke itu apa ya. Jadi, Toke adalah satu aplikasi AI chatbot dan juga aplikasi layanan pelanggan yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman ketika proses chat di marketplace. Dan jadi kita memiliki sistem AI dan juga memiliki sistem layanan pelanggan secara terpusat yang dapat membantu teman-teman jadi proses chat ya. Jadi untuk memproses balas chat itu menjadi lebih mudah lagi dan pokok juga ada versi yang gratis jadi bisa langsung digunakan bagi teman-teman yang perlu menggunakan Pocket ya. Oke, untuk Doka sendiri adalah sistem layanan pelanggan cerdas, e-commerce dan media sosial ya. Jadi dikhususkan untuk e-commerce dan media sosial, khususnya seperti e-commerce yang cukup besar di Indonesia ya, seperti Shopee, Lazada, TikTok, sama Tokopedia seperti itu. Dan Doka juga dibuat oleh perusahaan yang sama dengan reseller, memiliki sistem AI cerdas dan dapat juga menyatukan semua chat dari berbagai marketplace dan juga menyediakan layanan pelanggan dan solusi pemasaran yang tentunya juga dapat meningkatkan konversi penjualan dan juga untuk meningkatkan efisiensi secara efektif. Untuk toko sendiri sekarang sudah bekerja sama dengan resmi dengan marketplace marketplace dari ini ya dari marketplace marketplace besar di Indonesia seperti Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, Facebook juga bisa ya. Jadi bisa digunakan. Dan kita juga menyediakan beberapa ini ya. Jadi kita adalah perusahaan yang terus berkembang di bidang omnichannel dan juga akan terus mengembangkan fitur kita dan terus juga akan membuat kecerdasan AI untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan kita ya. Karena AI kita juga bisa membalas chat secara otomatis. Kemudian kita memiliki sistem chat terpusat dan kita juga menyambungkan API yang resmi dari marketplace. Jadi tidak ada yang namanya kebocoran informasi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari Docker yang mungkin bisa digunakan teman-teman nantinya ketika sudah selesai kita pelatihan. Kalau seandainya mungkin ada pertanyaan, nanti boleh langsung ditanyakan di kolom chat ya. Itu boleh langsung ditanyakan di sana. Nanti kalau seandainya saya melihat, saya akan membalas pertanyaan dari tersebut ya. Oke, pertama kalau seandainya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, nggak apa-apa ya. Oke, yang fitur pertama adalah tampilan chat terpusat. Jadi tampilan chat terpusat ini adalah fitur utama dari Docker ya. Jadi ketika setelah kita integrasikan Docker di ini ya di toko kita sudah kita integrasikan dan toko-toko tersebut bisa dibalas chatnya itu dari toko jadinya lebih mudah ya membalas chat mungkin kalau seandainya kita buka toko di Shopee itu ada banyak dan di marketplace lain juga ada cukup banyak ya dan toko-toko tersebut kalau seandainya kita mau balas chat kita akan kesulitan untuk membuka satu-satu chat tersebut ya. Nah, kalau gitu kita boleh menggunakan Docker untuk membalas chat tersebut. Jadi di dalam satu aplikasi ini kita dapat membalas chat dari berbagai marketplace itu hanya dalam satu sistem aja. Dan selain membalas chat, kita juga memiliki sistem untuk perapian dia punya chat ya. Jadi lebih friendly, lebih mudah untuk dicari ya. Kita juga ada pencarian, bisa mencari chat dan kita juga memiliki sistem otomatis pembagian pesan yang dapat membagi pesan tersebut kepada setiap agen-agen kita. Jadi sehingga kerjaan menjadi lebih tertata ya dan lebih juga meningkatkan yang namanya itu kinerja dari pelayanan pelanggan.
Oke, saya akan dan token ini bisa diakses di HP dan juga di komputer ya. Jadi boleh diakses dari dua tempat itu tidak masalah. Kalau di HP kita boleh install aplikasinya, kalau di komputer kita boleh dari web ataupun dari ini ya, dari aplikasi PC. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke halaman Docker. Oke, ini adalah halaman Docker yang sudah kita buat. Kemudian di sini adalah halaman dashboard. Bagi teman-teman yang mungkin belum terintegrasi, tokonya boleh diintegrasikan dulu di sini ya. Boleh diklik di sini integrasi misalnya toko Lazada, Shopee, apa TikTok ya. Mau diintegrasi juga boleh. Setelah selesai diintegrasi, dia boleh langsung dipakai seperti itu. Jadi syaratnya kalau seandainya mau pakai balas chat dari Toko itu harus integrasi dulu tokonya. Di sini ada tokonya ya, tinggal dipilih aja. Terus kita boleh klik tambah toko di sini ya. Setelah ditambahkan tokonya, setelah berhasil dan status integrasinya sudah berhasil, eh, kita boleh membalas chat tersebut dari Toko seperti itu. Dan chat tersebut akan ditampilkan di Toko di sini ya. Jadi semua chat tersebut akan ditampilkan di sini. Di sini adalah toko. Di sebelah kiri di toko dan di sini adalah semua chat dari marketplace dan di sini ada logonya ya. Jadi setiap logo ini ada menampilkan logo dari setiap marketplace tersebut. Dan di atas ini kita ada filter juga ya. Jadi kita lebih mudah juga untuk membalas. Kita misalnya mau balas untuk chat yang belum dibaca aja ya atau baru masuk ya, kita boleh klik di sini. Kalau seandainya kita mau lihat chat yang belum dibalas, kita boleh boleh lihat di sini. Boleh lihat di sini. Dan di sini kita boleh juga tentukan sendiri ya filter yang mau kita tambahkan di atas. Kita boleh klik pengaturan. Di sini ada beberapa filter seperti filter yang lain-lain ya. Mulai dari filter penandaan, pengingat hal penting ya, dan yang lain-lain. Di sini filternya bisa digunakan semua nanti ya, sesuai dengan keperluannya. Dan kalau seandainya kita mau penandaan, kita tinggal klik aja di sini ya. Jadi kita boleh tandai chat tersebut. Misalnya di sini kita mau tandai, oh chatnya ini pembeli ini kita mau jadiin target promo ya. Itu kita boleh klik di sini untuk tambahkan yang namanya penandaan ya. Nah, jadi kalau penandaan ini kita juga boleh buat. Di sini ada pengelolaan penandaan. Dan di sini boleh pilih warnanya dan kita boleh namai penandaannya. Misalnya kita tulis penandaannya itu untuk pesan yang diretur ya atau mungkin untuk lain-lain ya. Setelah selesai itu kita boleh klik simpan dan setelah disimpan di sini akan ada penandaannya. Penandaan tersebut bisa kita pakai langsung ya. Tinggal diklik kanan aja di sini. Setelah diklik kanan di sini maka akan bisa muncul penandaannya. Kita boleh tambahkan penandaan. Fungsinya itu biar kita lebih mudah aja ya untuk eh, mengkelompokkan sekelompok dari pembeli ya. Oke, selain dari situ kita boleh lihat ya. Jadi di sini adalah chat dari marketplace, semuanya bisa tertampil di sini. Dan di sini ada juga kolom untuk pesanan ya. Kalau sebenarnya ada pesanan dari pembeli tersebut, juga akan ditampilkan di sini. Jadi bisa dilihat juga ya. Dan di bawah sini kita juga ada kolom seperti emoji dan gambar yang bisa dikirimkan juga dari sistem Docker. Kemudian di sini ada balasan cepat. Jadi balasan cepat ini kita boleh menyimpan template yang nanti template tersebut dapat digunakan untuk dikirimkan kepada pembeli. Jadi setelah kita buat template, mungkin yang sering ditanyakan oleh pembeli, kita boleh buat template-nya seperti itu. Nah, kemudian kita boleh klik di sini dan kan secara otomatis akan ditulis dan kita boleh langsung kirimkan seperti itu. Dan kalau seandainya kita mau tuliskan, kita juga ada prediksi ya. Jadi kita tuliskan di sini semua template yang sudah kita buat di sini kita boleh klik di sininya. Jadi otomatis dia akan menampilkan semuanya. Apa langsung secara otomatis menampilkan template yang sudah kita buat seperti itu ya. Dan kalau seandainya kita mau tulis juga boleh, mau diklik dari sebelah kanan juga bisa. Dan untuk balasan cepat ini kita juga boleh menambahkan gambar dan juga tulisan ya.
Dan untuk menambahkan tulisan yang baru ataupun template yang baru, kita boleh klik di pengaturan di sini ya, pengaturan di sini. Dan setelah selesai kita klik di pengaturan, kita boleh lihat jadi di sini ya ada beberapa template yang sudah kita buat untuk di marketplace tertentu. Dan kita boleh tambahkan template baru di sini ya. Jadi template baru ini mungkin mengenai ukuran produk ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kita boleh tambahkan dan di sini kita boleh tambahkan gambar juga kalau perlu ya. Jadi tinggal klik aja di sini dan dipilih gambarnya. Seperti itu. Setelah gambarnya dipilih, kita boleh lihat misalnya pesan balasannya ini dan yang lainnya. Dan oke, kita langsung klik simpan di sini. Setelah disimpan, dia akan menjadi seperti ini ya. Langsung muncul template-nya. Dan ini langsung akan nanti bisa langsung dipakai untuk balas chat seperti itu. Oke, selanjutnya di kolom tab sebelah kanan ini kita juga ada beberapa tampilan ya. Mulai tampilan pertama adalah pesanan. Pesanan ini adalah dari setiap pembeli ya. Jadi untuk pembeli yang berbeda, dia akan pesan yang ditampilkan sesuai dengan yang dibelinya. Dan kita boleh juga melihat rinciannya di sini ya. Kalau kita mau mungkin dari nama pembelinya dan nama penerima dan lain-lainnya. Dan kita boleh juga klik di sini untuk melihat invoice-nya atau mengirimkan invoice juga boleh ya. Dan kita juga boleh mengirimkan kartu produk atau kartu pesanan ya. Jadi kartu pesanan di sini kita boleh klik untuk mengirimkan kartu tersebut kepada pembeli. Dan di sini selanjutnya ada rincian produk. Jadi rincian produk ini akan ditampilkan sesuai dengan toko yang kita pilih seperti itu ya. Contohnya di sini adalah toko toko ini ya, TikTok ya. Dan di sini akan semua produk akan ditampilkan mulai dari SKU, variasi dan stok ya. Bisa juga kita cek di sini. Dan kita boleh juga mengirimkan kartu produk kepada pembeli untuk merekomendasikan produk ya. Itu juga bisa dari sini seperti itu. Dan kita juga ada kolom voucher. Jadi kalau sebenarnya kita sudah buat voucher, kita juga boleh ditampilkan di sini ya. Juga boleh ditampilkan di sini vouchernya ya. Salah satu contohnya di sini kita boleh tampilkan dan kita juga boleh kirimkan kartu voucher tersebut kepada pembeli. Jadi kalau sebenarnya kita perlu kirimkan untuk diskon, kita boleh langsung kirimkan di sini. Dan kalau seandainya kita belum buat voucher belanjanya, kita juga boleh klik buat voucher di sini ya. Kalau seandainya setelah selesai dibuat, maka dia akan juga ditampilkan di toko kita dan bisa digunakan seperti digunakan di marketplace seperti itu. Tinggal diklik aja. Oke, di atas ini kita juga ada satu filter pencarian ya. Jadi kalau seandainya mungkin kita ada pembeli yang dulu pernah beli, kita mau cari seperti itu ya. Kita boleh cari ada berdasarkan empat cara. Yang pertama itu nama pembeli, kedua itu nomor pesanan, ketiga adalah nomor resi, dan keempat adalah riwayat pesanan. Jadi pencarian ini berfungsi untuk membantu kita untuk mencari chat yang mungkin sudah timbun di bawah ya atau sudah lama chat tersebut ya. Nah, mungkin kita mau cari lagi, kita boleh cari di sini. Sistem akan secara otomatis mencari semua yang ada berhubungan sama kata-kata di sini. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan melihat ada beberapa tampilan ya. Jadi kalau sebenarnya di sini kita juga selain ada penandaan, kita juga boleh menandai semua penilaian ya. Jadi kalau seandainya ada chat dari penilaian buruk ya dari
pembeli, kita juga boleh bisa tahu ya di sini ada tandanya. Ada tandanya kalau seandainya mau ditandai juga bisa. Terus kita boleh aktifkan di sini ya. Di bagian promosi ada pengingat hak penting jadinya di sini. Dan pengingat hak penting ini dia yang akan bisa berfungsi untuk menandainya ya di kolom chat tersebut. Kalau contohnya kalau ada penilaian buruk atau yang kurang baik ya. Dan di bagian chat ini, kolom chat ini akan ada penandaannya seperti itu. Jadi kita bisa langsung tahu kalau sebenarnya pembeli ini sudah pernah kasih kita penilaian buruk seperti itu. Contohnya ini ya, ada penilaian buruknya bisa dilihat langsung. Dan kita juga boleh lihat untuk eh, pengingat hal penting ya untuk pengguna. Jadi di sini kalau seandainya pembeli dengan jumlah pembelian yang besar, cukup besar ya. Nah, ini kita boleh aktifkan. Jadi di sini secara otomatis akan ditandai sebagai pembeli grosir. Contohnya kalau di sini pembeli tersebut sudah membeli eh, produk 20 ya, 20 dan di sini akan secara otomatis dihitung sebagai pembeli grosir. Dan yang kedua di sini juga sama ya, kalau seandainya ada penilai pembeli yang sudah pernah memberikan kita penilaian buruk seperti itu. Dan di sini juga akan dikasih penandaan seperti itu di kolom pesan tersebut ya. Dan di sini pembeli influencer itu adalah seperti ini ya, seperti TikTok punya yang influencer seperti itu. Ini juga bisa ditandai. Dan yang keempat, ini juga penandaan yang penting ya. Jadi kalau seandainya mungkin kondisi pesan tersebut mau dibatalkan ataupun ada pengembalian seperti itu ya. Kita di sini juga boleh mengingatkan kepada pembeli, mengingatkan kepada kita, sorry, kepada penjual ya. Jadi di sini kita boleh aktifkan saat pembeli mengajukan permintaan pembatalan atau mengembalikan pesanan, pengingat hal tersebut akan mengingatkan layanan pelanggan. Artinya akan langsung dikasih tahu ke layanan pelanggannya. Seperti itu. Jadi kita bisa juga langsung menyelesaikan masalah kalau sebenarnya ada produk yang dibatalkan dan produk yang dikembalikan seperti itu. Oke, jadi di sini bisa ada dua macam pilihannya. Kita boleh pilih yang atas untuk ketika pembeli yang mengajukan atau saat sistem mengirimkan pesan strategi pencarian kembali kepada pembeli, maka dia akan meningkatkan nilai pelanggan seperti itu. Jadi ada dua macam. Oke, selain dari situ kita juga ada fitur yang lain ya. Salah satu contohnya kita juga boleh melihat ya, mengecek pengelolaan penilaian. Jadi di sini kalau ada penilaian dari market dari pembeli ya, kita boleh cek juga di sini dan kita boleh balas secara manual di sini. Dan kalau seandainya ada retur, kita juga boleh proses di sini ya. Kalau ada pesanan yang dibatalkan juga sama ya, kita juga boleh proses di sini. Ya, di sini kita boleh lihat ya, kalau seandainya ada pembatalan atau pengembalian dana, dia akan ditampilkan di sini dan kita boleh terima ataupun tolak seperti itu. Dan kita juga ada satu pelacakan pesanan ya. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman pengen ngecek nih mana pesanan yang sudah diproses, mana yang belum diproses gitu ya, tepat waktu. Dan di sini kita juga boleh melihat ya semua pesanan yang sudah diproses, apakah tepat waktu atau enggak seperti itu. Dan di sini juga ada pengiriman terlalu lama. Jadi kita boleh cek juga kalau seandainya ada pengiriman paket yang mungkin sudah terlalu lama di kurir ya kita boleh cek juga di sini. Seperti itu. Dan waktunya kita boleh tentukan sendiri di sini. Mungkin waktu proses kita tentukan itu 24 jam ya. Kita boleh tulis 12 jam. Ketika sudah lewat dari 12 jam, maka dia akan dicatat di bagian sini. Seperti itu. Nah, ini untuk pengaturannya boleh diatur sendiri.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pesan podcast ya. Pesan podcast ini dia berfungsi untuk mengirimkan pesan secara massal pada pembeli ya, secara cepat seperti itu. Jadi kalau sebenarnya mungkin teman-teman pengen mengirimkan pesan secara massal, terutama waktu ini ya, waktu promosi ya, kita mau kirimkan kepada pembeli itu kita boleh menggunakan fitur broker ini yaitu pesan podcast ya. Oke, untuk fitur pesan broadcast ini kita boleh lihat di bagian sini ya, promosi atau fitur, promosi atau fitur, kemudian kita boleh pilih di bagian pesan broadcast, dan di bagian pesan broadcast ini kita boleh melihat ya, jadi ada 3 marketplace yang bisa digunakan, dan kita boleh klik tambahkan tugas di sini untuk marketplace yang mau kita buat tugasnya. Untuk penerimanya, kita boleh tentukan berdasarkan 3 cara. Yang pertama adalah berdasarkan penandaan ya. Jadi yang pertama kali saya jelaskan di bagian sini, kita boleh tandain dulu pembeli tersebut sebagai target promosinya. Dan setelah selesai ditandai, itu boleh dipakai untuk pakai fitur podcast kita seperti itu ya. Jadi bisa dihubungkan kegunaannya. Dan untuk cara yang kedua adalah berdasarkan nomor pesanan. Jadi kita boleh pilih target pembelinya itu berdasarkan nomor pesanan. Dan tentunya untuk berdasarkan nomor pesanan itu target pembelinya hanya bisa untuk pembeli yang sudah pernah berbelanja di toko kita seperti itu, ya. Kalau sebenarnya pembeli tersebut belum pernah berbelanja itu tidak bisa. Jadi di sini kita boleh pilih berdasarkan nomor pesanan ya. Jadi untuk nomor pesanan ini dapatnya dari mana? Ini kita boleh download dari ini ya, download Excel dari Shopee-nya atau dari marketplace-nya langsung seperti itu. Mungkin kita boleh download, mungkin pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian ataupun pembeli yang mungkin sudah pernah membatalkan di toko kita ya, membatalkan pembelian dan yang lain-lainnya. Kita boleh unduh dulu dia punya tabel Excel, kemudian setelah diunduh nomor pesanannya kita ambil dan kita masukkan di sini ya, nomor pesanannya. Itu juga boleh seperti itu. Jadi setelah nomor pesanannya tersebut dimasukkan di sini, semua pembeli yang menggunakan nomor pesanan ini dia akan menjadi target untuk kita promosi seperti itu ya. Jadi oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk impor pesanan juga sama ya, pakai nomor pesanan juga. Perbedaannya kalau impor pesanan ini akan menggunakan tabel Excel ya. Di sini kita boleh impor langsung tabel Excel. Kemudian tabel Excel tersebut akan digunakan sebagai targetnya seperti itu. Dan di dalam tabel Excel ini juga isinya adalah nomor pesanannya. Nomor pesanan juga sama. Jadi kalau sebenarnya harus tahu dulu nomor pesanannya baru bisa dipakai yang ini. Nah, tapi kalau seandainya kita mau pakai penandaan, itu juga boleh ya. Jadi semua pembeli yang ada penandaannya itu akan ditampilkan di sini. Dan kita boleh klik konfirmasi. Di sini akan ada pembeli yang sudah kita pilih ya. Nah, di sini kita boleh tulis isi dari promo tersebut ya, atau isi dari pesan broadcast tersebut. Mungkin isinya promo ataupun hal lain ya, boleh dituliskan di sini. Misalnya itu promo nama dan kemudian di sini kita boleh tambahkan nama pembeli. Jadi nama pembeli ini dia akan secara otomatis berubah menjadi nama pembeli aslinya ya. Misalnya nama pembelinya di situ Rico, maka akan menjadi Rico di situ ya. Dan di sini kita boleh tulis diskon misalnya 20% seperti itu ya mungkin. Dan di sini kita boleh sisipkan juga voucher belanja ya. Kalau kita ada voucher belanja itu boleh ditambahkan. Tapi jangan lupa untuk dibuat dulu ya voucher belanjanya di toko kita. Jika tidak, tidak akan ditampilkan di sini. Dan kita juga boleh pilih produk. Produk yang kita pilihkan itu kalau sebenarnya kita mau selipkan kartu produk juga boleh di sini ya. Misalnya kita mau pilih oh untuk diskon khusus Ramadan untuk produk tertentu ya. Kita boleh pilih produknya. Kalau seandainya untuk semua produk kita nggak perlu sih pilih produk ya.
Setelah selesai dibuat, kita boleh klik kirim atau simpan. Kalau simpan, kita simpan dulu template tersebut yang nantinya bisa kita gunakan. Kalau seandainya kita mau promosi, kalau seandainya kita klik kirim, maka dia akan langsung Oke. terkirim. Gitu. Apa? Berat-berat lagi nih. Iya, apa itu? Kita lanjut, kemudian kita boleh klik simpan atau kirim ya. Setelah selesai dikirimkan secara otomatis dari sistem kita ya pesan podcast, di sini kita akan ada rinciannya. Jadi di sini setelah selesai tugas eh, pesan podcast yang dikirimkan kepada pembeli, di sini kita boleh melihat hasilnya ya, hasil dari pengiriman tersebut. Contohnya di sini kalau seandainya dia berhasil dikirimkan, sebentar di sini gagal dulu. Yang ini ya, contohnya kita boleh lihat telah berhasil. Setelah selesai dia akan terlihat berhasil ya, terkirim ya. Setelah terkirim itu kita boleh juga lihat langsung nama pembelinya di sini. Kita boleh klik di sini untuk melihat pembeli tersebut. Dan kalau seandainya kita boleh lihat di sini ada balasan dari pembelinya ya. Dan kita boleh balas juga. Dan di sini ada statusnya ya. Kalau statusnya sudah dibalas maka akan berubah menjadi sudah dibalas seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fitur pesan broadcast ya. Kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah balas penilaian secara otomatis. Jadi sistem dari Token juga bisa membuat kita membalas penilaian secara otomatis ya. Mungkin kalau teman-teman yang perlu untuk membalas penilaian atau mungkin setiap hari banyak penilaian yang masuk ke toko kita ya, tapi kita nggak ada waktu untuk membalas penilaian tersebut, kita boleh menggunakan fitur yang ini seperti itu ya. Jadi kita boleh membantu kita, mempermudah kita untuk membalas penilaian dari pembeli. Di sini ada penilaian sebentar. Balas komentar ya. Jadi di sini bagian promosi fitur di balas komentar. Dan di sini sekarang mendukung untuk dua marketplace, Lazada sama Shopee ya. Kemudian kita boleh pilih ya pengaturan di sini. Terus di sini kita boleh atur. Kita boleh atur secara tunggal, kita boleh juga atur secara massal seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman mau aturnya secara massal untuk semua toko itu boleh juga. Dan di sini kita boleh pilih toko yang mau kita atur ya. Terus setelah selesai pilih tokonya, kita boleh pilih juga jumlah bintangnya ya. Misalnya kita kategorikan sebagai bintang 5 dan bintang 4 seperti itu ya. Dan kita mau balas penilaian tersebut seperti apa? Misalnya kita boleh bilang terima kasih atas penilaiannya. Nah, dan sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan balasan ini kepada pembeli ya. Oh, sorry, akan mengirimkan langsung lewat ini ya penilaian seperti itu ya. Jadi akan langsung dibalas di penilaian tersebut. Dan di sini kita boleh tambahkan penilaian baru ya. Mungkin kita boleh tambahkan terima kasih ataupun yang lain ya. Kita boleh kasih variasi sedikit dan yang lain-lain seperti itu. Oke. Kemudian kita boleh tambahkan juga untuk balasan yang lainnya. Untuk pesan balasan ini dia akan dibalas secara acak ya, variasi yang atas atau yang bawah seperti itu. Tapi untuk setiap satu penilaian itu hanya bisa dibalas satu kali seperti itu. Dan di sini kita juga ada bintang 1, 2, 3 ya. Kalau seandainya kita mau dibalas untuk penilaian yang cukup buruk ya, kita boleh juga balas seperti itu. Misalnya di sini
kita boleh bilang mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Seperti itu. Dan template ini kita boleh buat sesuai dengan keperluan dari kita punya toko ya. Setelah selesai kita boleh klik simpan di sini. Setelah disimpan dia akan aktif. Jadi ya setelah aktif dia akan secara otomatis membalas penilaian dari pembeli seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya itu adalah fitur pesan balasan otomatis ya. Atau kita boleh sebut dengan namanya fitur follow up pesanan. Jadi fitur yang satu ini dia dapat mengirimkan pesan secara otomatis kepada pembeli sesuai dengan status dari pesanan tersebut. Jadi kalau seandainya pesanan tersebut statusnya belum dikirim ataupun sudah dikirim dan sudah selesai ya, itu bisa dikirimkan satu pesan yang kepada pembeli, dikirimkan kepada pembeli secara otomatis ya. Mulai dari pengingat pembelian, pengingat pembayaran, sampai konfirmasi pesanan, dan lain-lainnya. Dia ada siklusnya dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi follow up pesanan ini berfungsi untuk pertama untuk mencari kembali pesanan yang sudah hilang ataupun yang sudah dibatalkan. Kemudian juga untuk mengingatkan kepada pembeli ya untuk melakukan pembayaran. Dan kita juga boleh memastikan pengiriman itu sudah benar atau belum seperti itu ya. Dan kita juga boleh mengingatkan kepada pembeli untuk melakukan penilaian dan lain-lain ya. Kita memiliki banyak fungsi di sini ya. Nah, jadi ada siklusnya. Dan tentunya hal ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan eh, persentase ataupun meningkatkan yang namanya kita punya performance tokoh ya, atau eh, konversi dari pembelian dari konversi penjualan ya untuk meningkatkan konversi penjualan. Untuk fiturnya itu di bagian promosi sampai fitur, kemudian kita boleh pilih di bagian pengelolaan for up pesanan dan di bagian sini kita boleh lihat ya oke, di sini kita boleh lihat ada beberapa menu ya. Menu-menu di sini akan bisa kita gunakan semua ya sesuai dengan keperluan. Tapi nggak harus semuanya dipakai. Kalau sebenarnya kita perlu pakai, kita tinggal diaktifin aja di bagian yang mana yang kita mau aktifin ya. Oke, di pertama ini adalah pembeli, penerimaan pembeli. Jadi fungsinya itu untuk menerima pembeli ya, atau pertama kali chat pembeli pertama kali chat ke kita, kita boleh gunakan kalimat sapaan. Oke, di sini kita boleh klik ya. Dan di sini mungkin untuk di marketplace juga ada ya fitur ini ya. Tapi ada bedanya dengan di Toke ya. Di Toke ada beberapa keunggulan. Keunggulan pertama adalah dari fitur ini balasan dari Toke ini akan dihitung sebagai persentase yang dibalas seperti itu. Artinya akan dihitung sebagai orang yang membalas dan juga akan mengaruhi yang namanya performance toko kita seperti itu. Jadi ketika sistem balas maka akan dihitung langsung kita sedang balas chat. Dan yang kedua itu kita boleh menambahkan variabel di sini. Variabel ini kita boleh tambahkan ya. Kita ada dua variabel. Pertama adalah variabel nama pembeli dan kedua adalah variabel nama panggilan tokoh. Jadi nama pembeli di sini kita boleh tambahkan misalnya halo selamat datang di toko kita ya, toko kita. Kemudian eh, nama pembelinya di sini kita boleh tambahkan. Dan dia secara otomatis akan berubah menjadi nama pembeli aslinya. Dan nama toko juga sama, jadi nama toko kita ya. Itu kelebihan keduanya. Dan kita juga boleh kirimkan gambar kalau mau ya. Di sini kita boleh selipkan gambar di kata-kata ini.
Dan kita juga boleh menyelipkan voucher belanja ya. Jadi banyak yang bisa diselipkan di sini. Itu boleh dipakai juga. Setelah selesai kita atur, kita boleh klik simpan ya. Setelah disimpan dia akan aktif. Ketika aktif, maka dia boleh langsung otomatis membalaskan chat tersebut. Ketika ada pembeli pertama kali masuk chat ke kita. Kita lanjut. Dan selanjutnya kita ada beberapa fitur lain lagi seperti panduan untuk mengikuti toko. Fitur yang ini dia berfungsi untuk mengingatkan kepada pembeli untuk mengikuti toko kita. Dan yang ketiga ini adalah panduan pembayaran. Fungsinya itu adalah untuk mengingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran ataupun melakukan pembelian. Jadi seringkali pembeli itu konsultasi di chat ya, kemudian tiba-tiba menghilang ya. Kita kalau seandainya mau meningkatkan konversi penjualan, kita boleh aktifkan fitur yang ini seperti itu. Contohnya pengingat pembelian di sini kita boleh tuliskan satu kata-kata ya, pengingat kepada pembeli yang tidak melakukan pembelian di sini ya. Untuk pertama kita boleh buat dulu tambah tugas atau kita boleh klik di sini ya, klik di sini untuk edit atau tambah tugas baru. Dan setelah kita buat, kita boleh tulis dulu namanya ya. Terus kita boleh pilih juga nama tokonya, toko yang mana ya kita boleh pilih. Setelah dipilih, kita boleh klik konfirmasi. Setelah toko yang dipilih, kita boleh aktifkan filter pembeli yang kemungkinan memberikan penilaian buruk ya. Jadi filter ini fungsinya itu meng- anak untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada pembeli yang sudah pernah kasih kita penilaian buruk seperti itu ya, dan mungkin kita nggak mau kirimkan strategi tersebut untuk pembeli tersebut ya, karena pembeli tersebut mungkin akan merugikan kita seperti itu ya. Jadi kita boleh filter ya. Jadi untuk pembeli yang seperti ini yang sudah pernah memberikan kita penilaian atau ulasan yang negatif, kita boleh sisihkan seperti itu, jangan dikasih kirim seperti itu ya. Dan di bagian bawah ini kita boleh pilih berdasarkan produk ya. Jadi mungkin kita boleh pilih produk tertentu aja ya. Eh, Dan di sini kita boleh pilih waktunya. Kalau seandainya kapan aja dia boleh kirimnya. Dan di sini kita boleh atur ya. Misalnya pembeli sudah konsultasi berapa menit nih. Sudah 50 menit sudah selesai konsultasi, tapi terakhir dia nggak ada balas chat lagi seperti itu ya. Lewat dari 50 menit, mungkin kita boleh kirim pakai fitur ini secara otomatis seperti itu. Kita boleh kirim mungkin kalau stok sudah mulai menipis, eh, jika suka kita boleh langsung bagi aja. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus kalau sebenarnya kita mau lebih menarik lagi, kita boleh selipkan voucher belanja ya. Eh, ini ada voucher belanja untuk seperti itu ya. Dan strategi ini akan secara otomatis dikirimkan kepada pembeli ya. Jadi otomatis dia bisa kirim. Dan di sini kita boleh pilih vouchernya, tapi syaratnya vouchernya udah kita buat ya. Setelah dipilih, dibuat, dikonfirmasi, sistem akan secara otomatis mengirimkan kata-kata di sini dan juga vouchernya seperti itu. Jadi mungkin setelah kita kirimkan kata-kata ini, pembeli tersebut tertarik ya dan melakukan pembelian seperti itu. Setelah selesai kita boleh klik simpan ya. Setelah disimpan dan diaktifkan, maka fitur ini akan secara otomatis membalas chat sesuai dengan kriteria dan ketentuan pemicunya seperti itu.
Kemudian kita juga ada panduan pencarian kembali pesanan ya. Jadi kalau seandainya mungkin ada pembatalan dari pembeli dan mungkin juga ada retur dari pembeli, kita boleh secara cepat langsung untuk membalas pembeli tersebut ya menggunakan fitur ini. Oke, jadi di sini kita boleh pilih pencarian kembali pesan. Di sini mungkin dibatalkan oleh pembeli ya statusnya. Pembeli tidak mau membeli lagi, mungkin karena ongkosnya terlalu mahal. Jadi di sini kita boleh tuliskan strateginya. Mungkin contohnya di sini ya kita boleh lihat ya, pelanggan terhormat, eh, mohon maaf atas pengalaman dan lain-lain ya. Dan di sini kita boleh tanyakan kenapa tutup pesanannya tersebut ya. Gitu. Ini boleh langsung ditanyakan kepada pembeli. Mungkin strateginya kita boleh atur juga sendiri ya. Dan di sini kita boleh pilih sumber pembatalannya ya. Misalnya kalau kita mau pilih sumber pembatalannya itu karena berubah pikiran dan lain ya, kita boleh pakai strategi ini. Kalau sebenarnya strateginya lain dibatalkan mungkin karena informasinya salah dan yang lain-lain itu kita boleh balas dengan strategi yang lainnya. Untuk pengaturannya sih kurang lebih sama ya. Di sini kita boleh tuliskan pengaturannya. Perbedaannya sih cuma di filternya aja sih. Setelah selesai diatur, kita boleh klik simpan dan dia akan juga secara otomatis mengirimkan pesan ketika ada pembatalan ataupun ada retur seperti itu dari pembeli. Dan yang selanjutnya itu adalah pelacakan jasa kirim ya. Fungsinya itu untuk konfirmasi kembali informasi pengiriman dan yang kedua juga memastikan pengiriman itu sampai tepat waktu dan memastikan pembeli itu menerima paketnya ya. Jadi kita mulai dari konfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan ini akan dikirimkan ketika pembeli sudah melakukan pembelian atau sudah check out, sudah dibayar ya, maka secara otomatis akan dikirimkan kepada pembeli. Fungsinya itu untuk mengkonfirmasi kembali informasi pengiriman, mungkin seperti informasi alamat dan lain-lainnya. Dan di sini kita boleh tambahkan tugas juga. Dan tugasnya untuk penambahannya juga sama, pilih toko, nama tugasnya. Untuk pengaturan ini ya, jadi kita atur satu kali aja, setelah selesai diatur, dia akan bisa bekerja secara otomatis seperti itu ya. Mungkin ini di sini kita boleh atur, kita boleh tanyakan dulu ya, kita khususkan untuk pembelian COD ya. COD kan kita dia nggak bayar dulu ya, masuknya pembeli tersebut. Jadi mungkin alamatnya sering salah seperti itu ya. Kita boleh tuliskan dulu ya, mungkin boleh pilih untuk pembeli COD, terus pembeli pastikan pastikan alamat dan nomor telepon adalah asli seperti itu ya, atau alamat yang benar. Jika tidak benar, akan kita proses segera. Oke, di sini ya kita boleh buat seperti itu. Kemudian setelah selesai dibuat, kita boleh klik simpan ya. Selain dari konfirmasi pesanan, kita juga ada tahap pengiriman. Di sini ketika paket sudah kita serahkan kepada kurir, maka juga sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan kepada pembeli. Untuk tahap pengantaran, ketika paket sudah kita hantarkan, maka dia akan secara otomatis mengirimkan pesan kepada pembeli juga. Untuk pengaturannya juga sama ya, tinggal diatur aja di setiap kondisinya. Dan yang terakhir adalah panduan penilaian positif ya. Jadi kalau seandainya kita pengen pembeli itu memberikan penilaian kepada pembelian produk ya, kita boleh mengaktifkan fitur yang ini. Tinggal diklik aja di sini. Kemudian di sini kita boleh atur ya. Pengaturannya itu sama juga caranya. Untuk template-nya mungkin kita boleh bilang kita minta bintang 5 ya.
Terus setelah minta bintang 5 kita ada hadiah ya. Hadiahnya itu mungkin bisa berupa voucher belanja dan yang lain-lain ya. Ini sesuai dengan kebutuhan dari toko kita seperti itu. Dan di sini ketika pembeli tersebut pesanannya statusnya sudah berubah menjadi sudah dikonfirmasi ya, atau pembeli sudah boleh kasih penilaian ke kita punya pesanan. Nah, ini strategi ini akan secara otomatis dikirimkan kepada pembeli lewat chat ya, dikirimkannya ya. Jadi kita boleh kirimkan strategi ini dan pembeli tersebut akan langsung menerima ya pesan ininya. Dan pembeli ketika sudah melihat mungkin kita ada kasih voucher belanja, mungkin dia akan memberikan penilaian ya ke kita punya produk seperti itu. Dan untuk strateginya kita boleh sesuaikan sendiri sesuai dengan kita mau kasihnya apa ya. Kalau seandainya voucher belanja, kita boleh bilang voucher belanja. Kalau hadiahnya yang lain, kita boleh tulis hadiahnya yang lainnya. Dan setelah selesai dikasih pengingat ya, kita boleh kasih hadiah ya. Jadi hadiah ini beneran kita harus kasih. Kita boleh pilih misalnya di sini ya. Untuk bintang 5 kita kasih voucher belanja. Terus kalau untuk bintang 1, 2, 3 kita boleh tulis ya. Jadi di sini kalau seandainya ada penilaian buruk, kita boleh manfaatkan juga fitur yang ini ya. Eh, jadi kalau ada penilaian buruk, mungkin ada bintang 5 ya atau bintang 4 kita boleh kasih voucher belanja di sini. Terus kita boleh tulis konten tulisannya ya. Di sini ada vouchernya, kita boleh pilih ya. Dengan syarat voucher tersebut aktif ya di toko kita. Kemudian di sini ada juga konten ya. Konten ini kita boleh tulis terima kasih atas penilaiannya dan lain-lainnya. Jadi sistem akan secara otomatis deteksi sendiri kalau sebenarnya pembeli sudah kasih penilaian ke toko kita. Dan ketika pembeli juga ada kasih penilaian, tapi kasih penilaian negatif ya, kita juga boleh pilih di sini ya, misalnya bintang 1, 2, 3 penilaian negatif. Kemudian pembeli sudah kasih penilaian negatif, kita juga boleh mengirimkan satu strategi seperti itu ya. Strateginya mungkin kita minta maaf ataupun kita boleh minta ini ya, minta pembeli untuk ganti ganti ini ya, ganti apa penilaiannya dan lain-lainnya. Di sini kita boleh kirimkan kepada pembeli. Setelah selesai, kita boleh klik simpan di sini ya. Setelah disimpan, dia akan secara otomatis juga sama bekerja sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sudah diaturkan seperti itu. Oke, kalau lebih sih fitur-fitur dari Poker hari ini itu seperti itu dulu. Mungkin kalau seandainya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pembeli pengguna ya, atau dari teman-teman yang mungkin ada yang masih kurang lebih jelas ya, ataupun ada mungkin ada masalah saat penggunaannya, boleh ditanyakan sama saya. Ya Kak, boleh boleh langsung tanya Kak.
Ya, untuk salah satu ya kita lihat dulu untuk pertanyaan dari Kak Nat ya. Untuk proses pengingat, proses pengiriman itu bagaimana ya? Untuk proses pengiriman, bentar saya lihat dulu. Untuk proses pengiriman, pengingat proses pengiriman ini dia akan berfungsi sebagai paket untuk dikirimkan ya. Jadi triggernya ataupun pemicunya itu adalah ketika paket kita serahkan kepada kurir ya. Eh, Sebentar di sini. Ada proses pengingat proses pengiriman. Jadi triggernya itu adalah ketika paket sudah kita serahkan ke kurir, maka akan secara otomatis kata-kata tersebut kita kirimkan kepada pembelinya. Jadi contohnya nih, paket sudah kita proses, terus setelah selesai kita proses, paket sudah kita serahkan ke kurir ya. Ketika status pesanan tersebut sudah ship, shipped ya, dan juga sudah diserahkan ke kurir ya. Kemudian sistem dari toko akan secara otomatis mengirimkan satu kata-kata kepada pembeli ya. Mungkin kata-kata tersebut kita boleh tulis seperti ini. Paket sudah kami serahkan dan ke pihak kurir. Em, Mohon sabar menunggu paket sampai di tempat ya. Sampai di tempat. Fungsinya ini kita boleh mengingatkan kepada pembeli ya, paket sudah kita siap, sudah kita kirimkan ya, dan juga untuk mengingatkan dia untuk menerima paketnya tersebut seperti itu. Dan di sini juga sama ya, filternya juga ada beda-beda dan ada variabelnya juga di sini seperti itu. Variabel ini nama pembeli, kita boleh bilang nama pembelinya dan yang lain-lain seperti itu. Oke, kurang lebih sih seperti itu dan dia ada COD dan bukan COD ya. Pengingat pengiriman seperti itu. Oke, untuk Kak ini ya, Kak Madam Zah ya, untuk penerimaan pembeli ya, balasan cepat ya sebentar. Saya buka dulu balasan cepat. Terus di sini bisa ditambahkan ini ya gambar ya di sini. Klik di sini untuk tambahkan gambar. Terus bisa disimpan langsung. Jadi di sini sebenarnya dia akan dikirimkan. Jadi kalau seandainya balasan cepat, kita tambahkan gambar sama tulisan ya. Jadi kedua hal ini juga akan dikirimkan kepada pembeli mulai dari fotonya sampai sampai ininya ya. Dia punya tulisannya juga. Dan untuk di sini juga akan ditampilkan ya Kak. Tapi gambarnya dia di sini akan saya kasih lihat dulu untuk hasilnya ya. Di sini ada ini fotonya. Kalau seandainya ada video, maka di sini ada video. Kalau ada foto, maka di sini akan ditampilkan fotonya. Dan kita boleh klik di sini untuk mengirimkan balasan cepatnya ya. Dan di sini akan ada lampiran fotonya seperti itu. Dan kita boleh langsung kirimkan. Di sini hasilnya akan jadi seperti ini, Kak. Jadi ada fotonya, ada tulisannya juga seperti itu. Ada tulisan dan fotonya juga. Fitur baru pemberitahuan kehilangan pesan kehilangan pesan ya kehilangan pesan. Ya.
Di sini belum update sih harusnya. Kita lihat dulu. Oke, nama pesan. Oh, yang ini ya, kehilangan pesanan. Kehilangan pesanan ini maksudnya ini Kak. Tadi sempat saya ada bahas sedikit sih untuk pengingat hal penting ya. Jadi di bagian pengingat hal penting ini kita boleh ada yang kehilangan pesanan di sini ya. Jadi fungsinya itu di sini kita boleh kondisinya kita boleh ada centang dulu di sininya. Setelah kita centang di sini kita akan ada pengingat seperti itu. Pengingat ini akan ditampilkan di bagian pesan ya, di bagian pesan tersebut. Jadi ada dua kondisi ya. Yang pertama itu ketika pembeli mengajukan permintaan atau pembatalan ya, atau mengembalikan pesan. Dan ini pengingat hal penting ini akan mengingatkan layanan pelanggan seperti itu. Jadi dia akan diingatkannya itu bentuknya di sini akan ditampilkan di bagian pesan di sini. Kemudian untuk yang terus ada kondisi lagi, satu lagi kondisinya itu saat sistem mengirimkan pesan strategi pencarian kembali kepada pembeli ini akan di eh, ketika sistem mengirimkan pesan strategi pencarian kembali ya. Jadi sistem pencarian kembali ini adalah sistem dari ini ya. Em, kita punya ini eh, follow up pesanan kita ya. Jadi fitur dari follow up pesanan yang pencarian kembali yang ini ya. Pencarian kembali ini. Nah, dia akan berpatok dari sini. Misalnya kalau seandainya eh, dari sistem kita sudah mengirimkan pencarian kembali pesanan yang dibatalkan dan dihitung dari waktu itu, Kak, jadinya. Jadi untuk waktu pengirimannya atau waktu pengingatnya itu dia akan berdasarkan dari waktu yang dari strategi yang di sini seperti itu. Pengingat hal penting di sini. Jadi di sini sih kondisinya aja sih kalau ada dua kondisi ya. Nah, di sini triggernya adalah ketika pembeli kasih pembatalan, maka dia akan langsung kasih pemberitahuan di bagian kolom pesan. Dan yang kedua ini ketika kita punya strategi pencarian kembali pesanan tersebut dari follow up pesanan itu mengirimkan pesan kepada pembeli, maka dia akan tertrigger untuk memberitahu di bagian kolom pesan seperti itu. Jadi di sini sih sebenarnya triggernya aja sih waktunya aja tinggal dipilih. Terus di bagian bawah sini ada nonaktifkan pengingat ya ketika kalau pembeli membatalkan pembatalan atau permintaan pengembalian. Terus penjual juga atau pihak. Jadi di sini sih untuk misalnya kalau pembeli sudah dibatalkan, jadi enggak jadi dibatalin sih maksudnya, Mas. Maksudnya dia sudah mengajukan pembatalan tetapi ditarik lagi pengajuan tersebut ya. Dan di sini notifikasinya otomatis langsung hilang seperti itu. Dan yang untuk yang kedua ini sama juga ya. Jadi untuk retur juga sama dan penjual marketplace yang ketiga ini juga sama ya. Kalau ketika Pak sudah disetujui oleh oleh pihak marketplace ya atau pihak dari penjual ataupun dari ini ya marketplace sudah disetujui atau istilahnya sudah selesai ya. Jadi pemberitahuannya juga akan hilang dari pesan tersebut. Seperti itu kurang lebih. Oke, untuk Kak Nat ya, kurang lebih sih seperti itu. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan itu ya. Terus untuk Kak Lintang, keduanya bisa diaktifkan Kak. Jadi untuk sub akun ataupun akun utama juga bisa. Perbedaannya itu dari ini aja sih, untuk hak izinnya aja. Eh, kita boleh aktifkan di bagian izin aksesnya seperti itu. Kalau seandainya nggak ada hak aksesnya itu maka nggak bisa sih Kak. Jadi di situ aja kita boleh atur di hak aksesnya, kemudian bisa kita gunakannya. Jadi di sini ada
saya jelasin dulu jadi ini. Ada balasan cepat ya. Balasan cepat ada dua macam. Yang pertama adalah balasan template umum dan template pribadi ya. Jadi kalau seandainya template umum ini dia berfungsi untuk eh, misalnya saya buat template tersebut, sub akun juga bisa melihatnya seperti itu ya. Jadi siapapun yang buat, siapapun bisa melihat. Dan jadi bisa di-sharing seperti itu. Kalau template pribadi, ini hanya yang buat aja yang bisa melihatnya seperti itu. Jadi misalnya sub akun A yang membuat template tersebut, maka hanya akan bisa dilihat oleh sub akun A aja. Kalau template umum, misalnya sub akun A buat ya, maka semua akun juga bisa lihat seperti itu. Dan itu untuk kondisi pertama ya. Dan kondisi kedua itu ada kemungkinan dari marketplace. Jadi untuk di sini kan marketplace-nya dipisah seperti itu. Kalau contoh kita buat di marketplace Lazada dan mungkin kita lihat di toko Shopee ya, maka nggak akan ada dia punya template-nya. Nah, caranya kalau sebenarnya kita mau pindahkan ya, kita boleh import ekspor ya. Kita boleh import dulu, ekspor dulu ya, sorry. Misalnya kita centang di sini, kita ekspor yang dipilih ya atau yang sudah dipilih. Kemudian setelah diekspor, kita boleh import bagian ke bagian Shopee ya, seperti itu. Bagian lain-lain. Ini ada kemungkinan kedua itu dikarenakan ini ya marketplace-nya ya, karena setiap marketplace itu beda dia punya template. Dan ada kemungkinan ketiga itu di sini ya hak aksesnya. Ini di bagian di sini pengaturan melayani pelanggan di sini ya. Terus kita ada pengelolaan peran ya. Jadi di bagian pengelolaan peran ini kita boleh melihat ya hak aksesnya. Jadi kalau di sini kalau ini sub akun tersebut tidak ada hak akses ini ya, maka dia nggak akan bisa yang ini balasan cepat. Jadi hak akses ini harus diaktifkan untuk sub akun tersebut ya. Kalau nggak ada itu nggak bisa muncul seperti itu. Boleh dicek dulu ya. Ada kemungkinan sih tiga ini kalau sebenarnya nggak kelihatan. Oke, Kak Lintang yang cukup jelas ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan di grup ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, saya lihat dulu untuk Kak Majamila ya. Untuk Tokopedia tidak bisa dilampirkan gambaran di luar secepat ya. Tokopedia itu tidak bisa ya, kecuali kalau Tokopedia sudah digabungkan sama TikTok itu bisa. Karena untuk sekarang Tokopedia API-nya tidak mendukung untuk mengirimkan gambar seperti itu. Oke, untuk pelatihan kita di sini sampai di sini aja ya. Kalau sebenarnya ada pertanyaan itu boleh ditanyain lagi di grup ya. Kita ada grup untuk WhatsApp ya, boleh ditanyain di situ. Oke, terima kasih untuk waktu teman-teman. Saya mohon maaf kalau sebenarnya ada salah kata dari saya dan saya hari ini mohon undur diri dulu ya. Kalau seandainya ada kesempatan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kedatangannya dan sampai jumpa. Untuk kalau untuk fitur baru apa aja ya Kak? Fitur baru kita ada beberapa fitur baru sih yang boleh dicoba ya di sini ya. Kita ada pertama adalah fitur yang tadi ya, pengingat imunisasi, pengingat pemberitahuan kehilangan pesanannya. Di sini kita boleh lihat yang tadi saya jelaskan. Kemudian dukungan prajual dan pasca jual ya. Prajual itu untuk pembeli yang belum pernah melakukan pembelian dan pasca jual itu untuk pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian. Dan biasanya ini kita tetapkan secara default ya. Tetapi di sini sekarang kita boleh atur ya. Kita boleh atur sendiri untuk bagian ini. Pengaturannya itu sesuai dengan kita maunya ya. Misalnya pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian itu dalam waktu berapa hari
itu termasuk dalam pasca jual ataupun pembeli prajual seperti itu. Dan ini kita boleh lebih fleksibel aja sih sebenarnya untuk menentukannya seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak diatur ya, dia akan diatur secara default ya dengan kita punya pengaturan. Terus untuk APP itu mendukung pengembalian dana TikTok loh. Jadi istilahnya retur itu sudah bisa diproses di HP ya. Seperti itu. Dan untuk sekarang sih hanya mendukung untuk TikTok aja ya. Nanti ke belakangnya kita kembangkan lagi untuk Shopee dan Lazada seperti itu. Terus APP untuk mendukung perintah kerja ya. Nah, perintah kerja ini mungkin saya nggak ada bahas fiturnya hari ini, tapi kalau sebenarnya ada tertarik boleh ini sih dilihat. Terus Mercado Claim ini marketplace dari ini sih untuk ini di bagian Amerika sana ya. Jadi di sini sih nggak kepake di tempat kita ya. Boleh di sini aja sih, boleh dilihat aja seperti itu. Kalau pencarian kembali pesanan yang dibatalkan itu ada dua macam Kak. Jadi di sini kita boleh lihat ya pencarian kembali follow up pesanan. Di sini kita ada pencarian kembali pesanan. Di sini untuk yang ini pencarian kembali pesanan dibatalkan. Ini fungsinya untuk pembeli yang membatalkan pesanan kita seperti itu. Dan kalau seandainya kita mau, oh saya mau kalau saya yang batalin juga kirimkan pesan kepada pembeli. Nah ini kita boleh pakai pengingat pesanan yang dibatalkan seperti itu. Jadi dia ada dua macam. Kalau seandainya pengingat pesanan yang dibatalkan itu penjual yang membatalkan. Kalau pencarian kembali itu adalah pembeli yang membatalkan seperti itu. Ya, eh, jadi seperti itu ya Kak. Jadi pengingat pesan dibatalkan di sini kita boleh atur juga. Misalnya kalau sebenarnya kita penjual yang batalkan itu alasannya itu biasanya sih ada dua, tuh ada empat ya, ada empat. Pertama itu stoknya habis, mungkin yang kedua itu daerah daerahnya itu nggak mendukung pengirimannya ya, terus tidak mendukung COD dan pembeli mengajukan pembatalan seperti itu ya. Nah, di sini kita boleh eh, bila boleh ini sih kirim. Untuk strateginya kita boleh tulis sendiri sih, misalnya mohon maaf ataupun ada permasalahan pengiriman, pesanan Anda harus dibatalkan seperti itu. Mungkin ya di situ. Dan pencarian kembali itu untuk dikhususkan untuk penjual, sorry, pembeli yang membatalkannya. Seperti itu. Modul ya, fitur baru. Em, Modul sih kita nggak ada Kak. Tapi PPT ada, tapi PPT bukan fitur baru sih, untuk fitur lama itu baru nanti saya kasih. Kemudian kalau untuk fitur baru sih yang tadi sudah di bagian ini sih di bagian pemberitahuan boleh dicek sih. Kita juga ada pemberitahuan untuk beberapa fitur baru itu boleh dilihat di sana. Kemudian kalau untuk fitur kedepannya nanti ada beberapa fitur baru lagi sih saya sambil kasih tahu aja ya belum belum ini ya belum update ya. Kemudian tapi kedepannya dia akan update. Pertama itu bagian filter ya. Filter ini akan dibuat baru seperti ini jadi hasilnya. Jadi kita boleh tandain sendiri, kita boleh buang ya, sematkan dan kita buang di sini. Ini yang pertama. Dan yang kedua untuk eh, nanti untuk modul kita boleh kirim PPT. PPT saya nanti saya boleh kirimkan ke kakak ya. Saya kirimkan ke grup deh. Kemudian di sini kemudian kita ada fitur lain lagi seperti fitur eh, pembagian pesan ya. Jadi pembagian pesan ini kita boleh bagikan pesan kepada kepada agen itu setiap agen itu kita bagikan secara merata ya. Itu juga ada. Nanti ada pembagian juga untuk penerimaan pesan ya. Jadi penerimaan pesan ini bisa dibagikan misalnya agen yang menerima untuk prajual sama agen yang untuk menerima pasca jual ya. Jadi pembagian ini juga bisa diatur nanti di sistem kita seperti itu. Mungkin cuma itu aja sih yang baru. Nanti untuk PPT-nya nanti saya sharing di grup ya. Nanti kalau boleh mau dipelajari boleh seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita akhirin aja dulu di sini ya. Oke, terima kasih atas waktunya.